Juli. Duitnya kudu proses. Lelang dikit. Juli. Oh no, udah, yuk sama Bu Mega aja sana ke kebagusan sana, ya. Apa yang diarahkan ikuti petuah dari Ibu Suri, ya. Jadi gak usah mengganggu Kang Deddy, karena Kang Deddy bekerja untuk rakyat. Yuk awasin aja mengenai anggaran sesuai dengan tupoksinya. Terima kasih. Saya meminta seluruh fraksi PDI Perjuangan untuk tidak ikut atau walk out, termasuk Bapak Ono Surono. Silakan berdiri fraksi PDI Perjuangan. Saya minta tidak ikut rapat paripurna dan walk out. Atas instruksi dari Pak Memo, saya keluar. Keluar. Siap. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Saya berpikiran beliau mendiskreditkan lembaga DPRD Provinsi Jawa Barat dan mungkin menurut saya juga mendiskreditkan masing-masing anggota DPRD Provinsi. Nah, saya menyimpulkan juga dari pernyataan itu, gubernur ini sepertinya tidak membutuhkan apa pendapat dari teman-teman anggota DPRD. Nah, ternyata pada saat ini untuk membahas rancangan peraturan daerah, pemerintahan Provinsi Jawa Barat tentu membutuhkan teman-teman DPRD untuk membahas. Gubernur tidak bisa jalan sendiri membuat peraturan daerah. Nah, saya berharap di rapat paripurna hari ini, sebelum kita menyampaikan pandangan fraksi masing-masing terhadap rancangan peraturan daerah ini, saya meminta secara pribadi dan secara fraksi, kami meminta ada klarifikasi dari gubernur. Kita ingin DPRD tidak hanya omon-omon. Ya, aja Pak Pula. Omon-omon kita juga bermanfaat, paling tidak memastikan pekerjaan yang dilakukan oleh Pak KDM ini benar berjalan. Ya, Pak KDM. Berdiskusi sama orang yang lapar, karena berbahaya. Nanti Anda bisa diterkam sama orang lapar. Diskusilah sama orang yang kenyang, dia akan tenang, lama-lama juga ngantuk. Maksudnya apa? Jangan suka berdebat dengan orang yang lapar kekuasaan. Kamu tidak akan pernah menang. Dia akan menggunakan beragam logika. Kembali lagi nih dengan mediadpr.com. Nah, kali ini kita sedang mengangkat profil seorang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, guys, yang sangat fenomenal dan ramai diperbincangkan di media sosial, guys. Bukan karena keburukannya, guys, tapi karena prestasinya yang luar biasa, guys. Ya, baru menjabat beberapa bulan sudah terlihat, guys, aksi nyatanya, guys, selalu melakukan pembangunan dengan cara yang humanis, guys. Deddy Mulyadi didukung oleh masyarakatnya, guys. Malah gitu ya, banyak dari provinsi-provinsi lain yang mendukung gerakannya Deddy Mulyadi ini, guys. Nah, banyak nih program-program Deddy Mulyadi yang sangat fenomenal gitu ya, dan dicintai rakyatnya, ya kan? Seperti siswa-siswa nakal, guys, dimasukkan ke barak militer. Wah, bangunan-bangunan liar yang tidak berizin diratakan dengan tanah dan normalisasi sungai. Waduh, belum lagi kebijakan anggaran, guys. Banyak anggaran yang tidak jelas gitu ya, langsung dihentikan, guys. Nah, tapi guys gitu ya, kebijakan-kebijakan yang positif ini selalu mendapatkan kritikan, guys, dari lawan-lawan politiknya, guys. Terutama dari partai oposisi nih, guys, yang kalah dalam konstelasi politik yang kemarin, guys, pemilihan gubernur di Jawa Barat. Nah, kita sudah lihat gitu ya kan, kemarin gitu ya kan, partai PDI Perjuangan walk out, guys, dari sidang paripurna DPRD Jawa Barat, guys. Wah. Nah, kita sudah lihat nih tadi gitu ya kan, cuplikan-cuplikan videonya gitu. Sekarang kita tanya langsung saja nih ya dengan narasumber kita, Muara Karta Simatupang. Bang Muara, ini kan kita lihat nih ya, kebijakan-kebijakan Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat ini, Bang,
selalu mendapat kritikan yang pedas dan tidak mendasar dari Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat nih Bang. Namanya Ono Surono Bang. Dan gimana nih tanggapan Abang terhadap kritikan-kritikan dari Bapak Ono Surono ini Bang? Ini dulu, kita nggak lihat kritikan Ono Surono, ini kan memang udah lain partai, artinya punya kepentingan lain kan. Ya. Tapi yang kita lihat, seorang kepala daerah turun kepada rakyatnya. Apalagi Kang Deddy Mulyadi ini bukan hanya sekali ini, ketika beliau bupati di Purwakarta 2 periode, itu menunjukkan bahwa Kang Deddy ini disukai oleh masyarakat Purwakarta. Kenapa disukai? Karena beliau turun langsung ke lapangan, melihat penderitaan, melihat kebutuhan, dan melihat rakyatnya sendiri. Jadi tidak hanya mendengar dari radio, dari TV, atau dari medsos, dia turun langsung dan langsung menyapa warganya. Nah, hal-hal inilah yang memang terlihat positif ya, dan dikagumi oleh masyarakat. Nah, terakhir kita lihat ketika beliau sejak sebelum dilantik jadi gubernur Jawa Barat, ya, hasil pilkada, dia udah memang merakyat, memang bersatu dengan rakyat di bawah, di lapisan bawah. Dia nggak jarang dia di atas, dia terus bermain di bawah. Nah, ketika dia sudah dilantik dan sesudah dia jadi gubernur, ditunjukkan bahwa APBD yang diterima oleh Jawa Barat itu harus nyampe ke masyarakatnya, dirasakan, dinikmati, baik infrastruktur, ekonominya, pendidikannya, kesehatannya, semua diperhatikan. Ya, Jawa Barat ini ada berapa puluh kabupaten ya, dan ada berapa wali kota. Jadi dia nggak hanya omon-omon, dia benar-benar dia tunjukkan greget bagaimana dia merasakan penderitaan rakyat di bawah. Saya pikir itu yang perlu menjadi contoh di awal. Nah, Pak Ono Surono kan memang rivalnya tempo hari mencalonkan gubernur Jawa Barat. Sekarang Pak Ono kan di DPRD, ya. Nah, kan memang kendaraan politiknya pun juga berbeda. Kebetulan kendaraan politiknya Pak Deddy Mulyadi ini warna kuning, warna burung Garuda. Nah, sedangkan nggak ketemu sama banteng, ya pasti kritikan itu datang lah. Ya pasti yang baik pun dikritik, apalagi yang tidak baik. Ya, kalau APBD itu sudah kan DPRD mengawasi penggunaan anggaran, ya mengawasi kebijakan, apakah memang melenceng dari aturan daerah perda, apa melenceng dari peraturan pemerintah pusat. Nah, selama itu tidak melenceng, saya pikir DPRD ya nonton aja. Ini kan seperti Ahok dulu nih di DKI Jakarta, gebrakan ya, sampai DPRD pun dikebiri. Kalau ini kan tidak, semua dirangkul, diajak ya. Tapi yang paling penting memang saya lihat itu ya, walaupun saya bukan orang Jawa Barat, tapi saya melihat itu ini pemimpin yang benar-benar mengayomi rakyatnya. Nah, ini banyak jadi gubernur-gubernur provinsi lain mencontoh apa yang dilakukan Kang Deddy ya, baik itu mengenai pajak terlambat, pajak PBB, pajak STNK itu bisa diputihkan, dari mana penggantinya nanti biar Pak Gubernur yang memikirkannya. Nah, jadi saya pikir itu intinya. Pak Ono Surono berhentilah mengkritik, dukunglah beliau supaya rakyat ini tidak dijejelin politik melulu. Rakyat ini biar bisa sekolah, pendidikannya bagus ya, kesehatannya terawasi ya, termonitor oleh gubernur ya. Daerahnya pun bisa bebas dari kekumuhan. Ini kan ada beberapa daerah yang kumuh memang didatangi langsung.
Kenapa kumuh? Kenapa banjir? Dilihat pokok persoalannya apa. Nah itulah baru pemimpin. Ditanya pokok persoalannya apa, selesaikan. Tidak habis ditanya apa persoalannya, terus nggak muncul lagi. Beliau turun langsung dan menyelesaikan langsung permasalahan di lapangan. Nah itu baru yang memang namanya pemimpin, ya, pemimpin daerah yang mungkin mudah-mudahan nanti ke depannya bisa diikuti oleh kepala-kepala daerah lainnya. Mara, kebijakan-kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi ini bang, gitu ya, itu kan bagus banget gitu loh bang, ya, seperti misalnya program gitu ya, anak-anak nakal gitu, anak-anak yang suka tawuran gitu, anak-anak yang tidak nurut orang tuanya gitu loh bang, atau yang suka bolos sekolah gitu, atau yang bermalas-malasan lah bang gitu ya, dimasukkan ke barak militer bang. Tujuannya bukan untuk disiksa bang, tujuannya untuk dibina bang, agar memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, memiliki kedisiplinan yang tinggi, memiliki daya juang yang tinggi, memiliki rasa kemandirian yang tinggi juga gitu loh bang, ya. Terus juga larangan studi tour bang, larangan wisuda gitu, masa anak TK wisuda gitu loh bang, sedangkan yang seharusnya gitu loh, wisuda itu untuk perguruan tinggi gitu loh bang, ya. Nah tapi gitu loh bang, kita bingung nih gitu loh sebagai netizen dan orang-orang media gitu, kok kebijakan-kebijakan yang pro rakyat gitu loh, ya kan, selalu dipertentangkan gitu loh bang, selalu dikritisi gitu loh, selalu dibuat salah gitu loh bang, ya terutama oleh partai oposisi yang dikepalai oleh Bapak Ono Surono bang gitu loh. Bingung kita bang sebagai rakyat di bawah gitu loh bang. Jadi gini, media nggak usah bingung, media lihat aja Ono Surono siapa. Ini kan memang banteng kan ya, banteng biasalah. Kalau udah nggak bisa nyeruduk ya dia berhenti, dia melamun dia. Tapi kalau bisa diseruduk, diseruduk. Nah inilah kritikan Ono Surono. Apapun di matanya salah. Ya, Pak Ono, lihat kebijakan gubernur dong, lihat ke bawah dong. Ente kan juga tempo hari kan, karena ente aja nggak masuk aja di pencalonan dan kalah di dalam pencalonan gubernur Jawa Barat. Tetapi kita lihat yang positif. Jangan hanya taunya di mata Anda semua salah. Bang, ini kan kalau kita lihat ya bang, semua kader-kader PDI Perjuangan bang, itu kan memang sudah nyata-nyata gitu bang, apa kata ketua umum bang, ya, artinya kan tidak pro rakyat nih bang, tidak mendengarkan aspirasi rakyat, tapi lebih mendengar apa kata ketua umum bang. Gimana nih pandangan bang? Jadi ketua umum memang punya hak prerogatif ya, makanya anggota itu ya, pengurus itu kan namanya petugas partai ya. Nah, jadi kalau kacamatanya lurus, ya, tidak melihat ke kiri ke kanan dan tidak melihat ke bawah, melihat ke depan terus, ya artinya ikutin aja Pak Ibu Ketua Umum itu, Ibu Suri kita, ya. Ya kan kita tahu ini masanya udah beda sekarang. Tidak masa banteng tempo hari, jaya-jayanya, gantianlah sama burung Garuda. Nah, jadi saya pikir apa yang terbaik dilakukan oleh Kang Deddy ya kepada rakyatnya, saya pikir itu yang kita dukung ya. Semua diperhatikan, tidak ada yang tidak perhatikan. Begitu di satu wilayah ada permasalahan, ya dia turun langsung kok, sampai izin-izin ya, galian tanah, galian tambang apa segala macam dia datangin, ada izinnya enggak, bagaimana anunya, set plan-nya segala macam, detail ya. Nah, Kang Deddy ini saya tahu lebih banyak di luar daripada di kantor, tetapi bukan berarti mengabaikan pekerjaannya. Selalu apa yang dari luar dia bawa itu dibawa ke rapat kepala daerah. Ada wakil gubernur di situ yang memang menampung semua apa yang dilakukan oleh Pak Deddy di lapangan. Jadi memang kepala daerah itu mesti turun meninjau rakyatnya dan menemui rakyatnya. Inilah yang dilakukan Kang Deddy. Nah, Pak Ono Surono kan taunya ngoceh aja kan. Ya itu ya soal sirik aja lah. Ya mudah-mudahan Pak Ono berubah, Pak Ono. Ya dukung aja gubernurnya biar rakyat ini juga bisa menikmati kemerdekaan. Jadi jangan ente aja yang merasa merdeka.